Kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk ekspor? Karena mungkin saat ini banyak ya bisnis-bisnis, apalagi semua orang bisa kadang-kadang freelance, kemudian remote job, digital marketing atau apapun. Kenapa lu milih ekspor sih Waktu itu atau sekarang? waktu itu? Waktu itu berarti karena sekarang gue beda lagi. Oh Rincian gue gitu. 2006. Tapi kan gue mau bahas yang tadi itu. Kenapa waktu itu gue ekspor? Karena gue sudah terbiasa trading forex, di mana menghasilkan dolar. Oke. Jadi kalau gue ikut freelance yang quote on quote, mungkin gue waktu itu ilmu gue masih kurang untuk freelance ke luar negeri tuh. Kan ada juga cara freelance ke luar negeri. Nah, gue waktu itu ilmu gue belum nyampe sana. Jadi gue pikir kalau gue kerja di Indonesia atau mungkin gue melakukan freelance di Indonesia atau mungkin affiliate itu kan hasilnya rupiah. Betul. Jadi gue seakan-akan turun kelas. Pikiran gue sependek itu waktu itu. Makanya kenapa agak kontradiktif nih. Maksudnya kontradiktif itu dalam artian kemarin gue kayaknya ekspor banget. Maksudnya itu kayak semua orang harus ekspor, semua orang ini. Jadi gue punya shift, mungkin karena usia juga ya. Usia dan gue melihat beberapa kali ketemu sama orang, ekspor itu memang wajib dipelajarin. Gue setuju. Kenapa? Karena itu sama kayak investasi. Oke. Kalau lu bisa nabung, tapi tabungan lu taruh di bank doang, buat apa? Sama kayak ketika lu tahu cara jualan, produksi lu sudah masif, tapi karena lu nggak bisa buka market baru, ya akhirnya yang tadi potensi 50.000 piece terpaksa 10.000 piece aja. Nah, dunia ekspor itu sama, akhirnya 40.000 piece ini dimakan sama siapa? Bukan sama orang Indonesia, dimakan ke luar negeri. Contoh Indofood, Indomie goreng, sampai orang Afrika itu mengklaim Indomie itu dari mereka. Iya ya, itu kenapa? Karena si Indofoodnya itu sudah sangat kuat di Indonesia dan dia sudah oversupply. Oke. Akhirnya diekspor. Nah, diekspor itu ternyata di negara-negara Malaysia, Singapura itu laku, bahkan Timur Tengah laku banget. Nah, dari laku itu akhirnya si Indofood coba bikin pabrik tambah oversupply. Oh, Dari oke. oversupply itu ya sudah dicoba akhirnya sekarang ada di Afrika juga. Nah, maksud gua adalah kalau lu bicara kenapa gua waktu itu nggak ekspor, karena sesimpel gua pengen penghasilannya tetap dolar kayak gitu. Nah, banyak 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 apa ya, menurut gue banyak hal yang quote on quote di dunia ekspor itu banyak yang pemula itu nggak bisa asal masuk sih menurut gue kayak gitu. Jadi masa katanya lagi kan, jadi menurut gue gini, ketika lo pemula maksain ekspor itu akan menjadi challenging lo bisa nggak bertahan. Kenapa? Karena bisnis itu bukan siapa yang banyak cuannya, tapi siapa yang bisa bertahan. Kalau gue Januari ketika anak gue lahiran dan itu waktu itu gue banyak kartu marah, gue menyerah, nggak akan ada gue sekarang. Di situ gue bertahan terus. Nah, dari bertahan itu akhirnya terjadi satu kontainer, terjadi dua kontainer, dan akhirnya sekarang gue fokus ke LCL kayak gitu lah. Jadi dan itu kan ada lagi yang kenal ke LCL kayak gitu gitu. Itu sih lah. Oke, buat teman-teman mungkin yang nggak tahu FCL sama LCL ya, itu apa sih mas sebenarnya? FCL itu intinya FCL itu full container load. Jadi satu kontaineran, dua kontaineran. Jadi satu kontainer full itu namanya FCL. LCL itu lu nggak ngirim satu kontainer, tapi lu kirim 100 kilo, satu CBM, dua CBM. Nah, cuman digabung sama barang-barang yang lain. Jadi di situ ada misalkan beras, di situ ada telur, di situ ada kopi, di situ ada KO, dan jadi satu tuh FCL namanya. Dan dijadi satu sama barang-barang yang lain, bukan sama barang-barang kita. Kayak gitu, itu perbedaannya FCL sama FCL. Jadi FCL itu satu kontainer full. Betul. LCL Sebagian kontainer itu kita sewa untuk barang kita. oh, Jalan. Jadi cari yang barang lah. paham. Singapura atau ke Malaysia kayak gitu. Kalau lu balik ke umur lu, kapan lu ekspor lagi? Gue 2023, berarti 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Itu berapa kali ekspor atau terakhir kali ekspor? Pertama kali ekspor, dan kalau pertama kali ekspor tuh gue kemarin ke Dubai. Itu awal tahun kemarin kayak gitu. Gitu. Nah, itu masih banyak dan sampai sekarang aja lu tahu sendiri gue dapet apa ya, gue dapet kontrak dari Cina kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ditanya ekspor gue terakhir kapan ya baru kemarin juga sih. Enggak tahu bagaimana eksekusinya aja 2026 awal atau di sekarang kayak gitu.
Apa sih kesulitan dalam bisnis ekspor? Kesulitannya kalau menurut ini apa ya, jadi gini, kalau lu tanya kesulitan, sulit itu terjadi ketika lu tuh nggak tahu apa-apa. Tapi ketika lu sudah tahu celahnya dari A sampai B sampai Z, lu tuh akan merasa gampang. Jadi kalau lu tanya gua di posisi yang sekarang, ekspor tuh sulitnya di mana? Untuk gua menilai diri gua belum bisa, karena per detik ini gua selalu dapat orderan, gua selalu dapat buyer. Di mana quote on quote beda. Lu tahu sendiri gua udah nggak pakai website, tapi gua personal branding gua kuat. Teman-teman gua ada yang ekspor juga, jadi terkadang kalau misalkan ada orang yang pengen ekspor terus habis itu perlu barang, jadi ke gua, dan itu ada quote on quote kan bisa gua klaim juga itu ekspor gua secara nggak langsung. Tapi balik lagi ya, jadi kesulitan dalam dunia ekspor itu mungkin menurut gua adalah di awalnya. Kalau lu tanya gua ya, kenapa? Karena itu tuh bola salju, Zat. Kenapa? Kalau misalkan lu dari awal nggak into sama bisnis ini, lu cuma sekedar belajar teorinya, lu nggak praktekin, lu nggak posting, lu nggak pernah bikin IG-nya, lu nggak pernah bikin apa kegiatan-kegiatan ekspor lu, ya itu akan menjadi bumerang buat lu. Tapi ketika lu sudah upload, walaupun lu nggak ekspor, orang itu akan berpikir lu ekspor gitu. Nah dari situ lama-lama itu entah dari bayarnya yang tiba-tiba ketemu kita, terus habis itu entah bayar A itu rekomendasi ke bayar B, bayar C, kayak gitu. Jadi bayar gue tuh unik-unik. Lu bisa tanya gue bayar gue dari mana, kejadiannya apa, begini-gini, itu gue punya cerita masing-masing dari bayar gue yang sampai ke closing ya. Makanya ada yang menarik lagi nih, yang menurut gue tentang apakah kecepatan kita ekspor ya. Mungkin menurut gue kayak gitu. Jadi kenapa orang tuh merasa sulit diekspor tuh karena nggak dapat buyer. Benar nggak? Oke, benar. Kadang, aduh, gue susah banget nih cari buyer. Gimana cari buyer? Gimana Atau cara? mungkin gue di ghosting buyer, Ya. sering banget. Jadi gue belajar satu hal kemarin ya. Kenapa orang itu membeli? Ini simpelnya kayak gitu. Kenapa orang ini membeli? Bukan karena personal branding, Zat. Bukan karena kita menjelaskan siapa kita kayak gini, tapi kita sering aktif dan kita sering melakukan kegiatan seperti ini, pengenalan. Secara nggak langsung penonton kita ini mengenal Reza, mengenal Alba. Nah dari pengenalan ini ada studi kasusnya, kalau misalkan orang ini sudah 8 jam atau 9 jam mendengarkan orang ini, apapun yang dijual oleh orang ini akan dibeli. Nah, gue tarik ke ekspor. Kenapa teman-teman kesulitan dapat buyer atau mungkin closingnya susah? Karena retention dia sama buyer, ngobrol dia sama buyer itu nggak selama itu, minimal 6 jam. Di atas 6 jam itu sudah pasti closing. Jadi kenapa gue bisa bilang gue dapat buyer, habis itu gue bisa ceritakan buyer gue A sampai Z, karena gue punya cerita tuh Zat. Di antara buyer A, buyer B, buyer C. Ada buyer yang datang ke Indonesia, habis itu punya aplikasi kayak gitu, jadi kayak bikin eBay atau Amazonnya, tapi di negara dia, terus kita disuruh daftar dan di situ kayak gitu. Jadi banyak cerita tuh. Nah dari cerita-cerita itu kan terkumpul tuh, setengah jam bilang ngobrol, 1 jam bilang ngobrol, 2 jam kita ngobrol, akhirnya terjadi closing. Kita gimmick pun termasuk kita retention sama si buyernya kan. Jadi menurut gua kenapa orang itu bisa dapat ekspor tanpa modal, atau di DP di awal, habis itu bisa dapat DP-nya bisa di awal, cash outflow-nya besar, habis itu bisa dapat buyer yang di closing itu karena retention dia ngobrol-ngobrolnya tinggi. Jarang orang tuh dalam dunia bisnis ekspor ya, itu nggak pernah ngobrol sama buyernya, itu jarang banget. Gue belum pernah ketemu, maksudnya yang nggak pernah sekali. Kalau itu kita email-emailan itu kan kita menjelaskan juga tuh. Kayak gue pernah contohin si Global Coco Sugar, dia itu email, dia jelasin organiknya ini, sertifikat organik ini, sertifikat USDA-nya ini. Jadi jelasin semua sama dia dalam email. Nah berarti ada referensi pengenalan tuh. Dan itu nggak hari itu closing loh, beberapa hari. Nah cuman maksud gua adalah ada pengenalan ini. Nah itu yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di sini tuh, menurut gua. Jadi banyak banget yang menurut gua tuh kesulitannya itu bukan di saat mencari bayarnya. Mencari bayar pasti dapat bayar, entah dari GoForward lah, entah dari rekomendasi temen lu, dari mana pasti dapat bayar. Cuman bagaimana bayar ini confirm untuk membeli ke lu. Nah itu salah satu caranya menurut gua adalah ngobrol.
retensinya tuh dinaikin. Karena kalau kita saling ngobrol, kayak lu sama gue deh, lu jual apa aja gue pasti beli. Karena gue udah percaya, oh Reza barangnya ini kayak gitu. Jadi gue udah kenal lu nya, entah gue mau bantu lu, alasan gue beli atau gimana, tapi dia pasti beli. Kenapa? Karena ada sense antara kita berdua, pertemanan itu. Nah itu yang terjadi juga kebayang menurut gue, kayak gitu lah. Itu kenapa? Jadi kalau lu tanya kesulitannya ya mungkin karena lu masih di awal. Masih di awal dan lu masih menjahit semuanya, menjahit cara ngobrol sama buyer yang benar kayak gimana. Ketika sekarang ketika sekarang lagi liburan Natal dan Tahun Baru, lu paksa ini chat, yang ada lu diblokir ke buyer. Kayak gitu. Ya itu kan contohnya ya. Nah kayak gitu lah. Ada juga yang mereka memang mau aja. Ada juga yang sengaja, oh nanti ya hubungi saya setelah Natal, setelah saya Natal atau Tahun Baru. Itu kenapa? Karena dia ngelihat website yang bagus, profil company-nya oke, jadi dia segera juga nolak, tapi dia pengen kenalan sama Reza, misalnya kayak gitu, kenalan sama Elba, cuman dia bilang nanti ya, tunggu saya ketika saya sudah pulang dari holiday. Itu juga ada tuh yang beberapa eksportir yang ngobrol sama gue kayak gitu. Oke, menarik. Jadi semakin lama retention time kita ketemu atau ngobrol sama buyer, itu meningkatkan Closingan, potensi kita untuk closing. Jadi kalau misalnya teman-teman gimana cari buyer, gimana kalau di ghosting, berarti mereka belum intuit sama buyernya. Betul, karena coba deh lu bayangin, lu bakalan gini, kita lokalan aja, gue sama lu dah. Lu punya brand apa? Gue supplier apa gitu. Lu nggak pernah ketemu gue, atau lu kemarin habis ke Maluku, berani nggak lu kasih uang 200 juta ke orang Maluku tadi untuk kirim barangnya ke Indonesia, ke Jakarta lah gitu, sama Indonesia. Pasti lu mikir kan. Bisa nggak 20% dulu, kita coba dulu dari 1 juta 20 juta dulu, mau naik sampai 100 juta. Kan ada trusting yang dibangun juga, ada tensinya juga ada tuh yang kita